Ini ketinggiannya cuma 2300, kemungkinan kurang lebih 2 jam sudah sampai ke puncak Gunung Kembang. Beberapa tahun terakhir ini, kegiatan solo hiking semakin dikenal dan digandrungi banyak orang. Salah satunya narasumber kita di malam kali ini. Kan kaget aku udah gini, banget Blur. Aku akhirnya ngeliat rekaman tadi. Ini aja aku kalau ngomong ini merinding sih. Ternyata aku tadi itu lagi jalan kayak gini. Di sini kok tadi aku melewati kayak pohon. Jadi tikungan gini. Gini. Oke. Aku melewat pohon. Dan di sebelah pohon itu kayak ada orang menghadap ke sana. Pakai jaket kayak gini. Ya dikerjain terus ini tuh. Aduh capek aku tuh. Aduh. Namun niatnya yang berbeda, yakni untuk melakukan pembuktian atas mitos-mitos yang beredar. Tak jarang membuatnya mengalami berbagai kejadian aneh, seperti saat pendakiannya di Gunung Kembang. Jadi di pos 2 itu aku lumayan lama itu. Bisa mungkin setengah jam aku nunggu di situ. Aku tunggu di situ. Gak muncul-muncul dia. Muncul-muncul. Hei! Tak gitu ya. Siapa itu? Hei! Ada. Pas aku balik sini, tiba-tiba ada suara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Besok Pagi. Kali ini bareng gue Bang Mange, pria gemoy tanpa bahan pengawet. Oke sob, di malam kali ini gue masih menghadirkan narasumber lagi nih. Dan narasumber gue akan menceritakan sebuah pengalaman pendakiannya ini di Gunung Kembang. Melanggar sebuah pantangan yang ada di Gunung Kembang. Untuk lebih jelasnya, langsung aja nih gue sapa narasumber gue pada malam kali ini. Selamat malam Mas Steven Evander. Oke, Steven Evander ya. Wah, terima kasih banyak Mas sudah mau mampir lagi. Terima kasih sudah diundang lagi. Gokil Mas ya. Oke. Perjalanan jauh ya, capek ya. Wah, lumayan. Lumayan. Mas, ini kan pendakian solo hiking ya Mas ya, dan sempat melanggar pantangan nih dari warga sekitar. Karena sebelum itu kan aku kan survei dulu bahwa ternyata banyak sekali kayak ada pantangan-pantangan ini itu, dan aku sebagai memang pendaki yang memang konten kreator horor, dan aku mencoba untuk kayak masa sih kayak gitu sih, kayak malah ngelakuin karena aku kepo. Basicnya kepo di situ. Dan akhirnya ada sesuatunya Mas nanti ya. Mantap. Bisa Ya. diceritain nih nanti. Oke. Oke, namun sebelum kita masuk ke ceritanya nih, bagi teman-teman semua yang belum subscribe, silahkan di-subscribe terlebih dahulu, like, comment, and share. Jangan lupa nyalakan loncengnya agar teman-teman semua nggak ketinggalan video terbaru dari Besok Pagi. Dan buat teman-teman semua nih yang pengen menjadi narasumber di Besok Pagi, kalian bisa langsung aja nih kunjungi di link yang ada di bawah sini. Mau nggak mau, suka nggak suka, bahwa hal gaib itu ada di sekitar kita. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke ceritanya. Orukannya jika tidak siap. Jadi jujur ini adalah solo hiking dan pendakian yang memang tidak direncanakan sama sekali. Karena benar-benar di luar ekspektasiku, di luar planningku. Karena memang planningku tuh sebenarnya aku memang lagi libur pada saat itu, dan memang bakal mungkin konten lagi minggu depan pada saat itu. Posisinya itu kalau biar tahu banget nih ya, posisinya itu awal tuh aku lagi nongkrong sama teman-teman di sebuah kafe di Tegal. Terus aku tuh nggak sengaja buka YouTube, terus muncul tuh podcast tentang gunung Kembang gitu kan. Sempet temen-temen tuh bilang, yuk langsung yuk hajar mana, hiking sekarang. Yang bener, aku yakin nangis kamu, aku bilang gitu kan. Ada temen aku lagi ngobrol sama teman-teman, serius nih aku yakin loh, serius loh. Habis itu, yo ya habis ini kita pulang langsung siap-siap ya gitu. Tapi bentar dulu kata temanku, besok aku ada kerjaan gak ya? Bentar, ntar aku kabarin lagi deh gitu. Ternyata udah tuh saya pulang, aku beres-beres. Padahal sebelum dari ini aku tuh habis
mendaki Gunung Andong. Baru pulang. Oh iya. Baru pulang. Jadi hype-nya itu masih dapat nih. Orang tua aku sebenarnya nggak ngizinin. Gila kamu fisiknya gini-gini gitu. Sempat gitu. Cuma aku pribadi mikirnya, lah mau gimana lagi. Aku ngeliatnya juga, kebetulan itu di podcast channel sebelah, itu kayak seru banget. Dan pada saat itu view-nya gede. Karena aku mikirnya kan sebagai kreator horor ya, oh view-nya gede berarti algoritmanya naik nih. Aku mikir gitu kan. Jadi oke lah. Aku mutusin, nggak apa-apa lah, orang anak muda ini aman lah gitu. Terus aku juga sama pacarku juga nggak dibolehin, tapi udahlah nggak apa-apa, aman-aman. Aku ngeyakinin mereka aman-aman gitu. Ternyata udah siap nih, udah bawa tas, siap bawa tenda juga. Ternyata temanku bilang nggak bisa, nggak dibolehin sama orang tuanya katanya. Ya biasalah, wacana-wacana pendaki-pendaki gitu. Dan kebetulan temanku itu juga belum pernah pendaki. Dan dia pengen bilang, aku pengen first time itu naik gunung yang nggak terlalu tinggi gitu. Tapi setelah aku baca, Gunung Kembang ini tidak cocok untuk pemula. Trekkingnya gila banget. Kayak mirip gunung pendek yang trekkingnya gila banget tuh mirip Gunung Salak. Mirip Gunung Salak gitu. Ternyata, oh yaudah nggak apa lah. Aku sendiri OTW itu akhirnya. Oh udah bodo amat lah, aku udah siap gini, masa itu. Aku tuh naik motor akhirnya. Naik motor, itu on the way itu jam 11 lebih 10 on the way dari Tegal OTW ke daerah Salaman Wonosobo itu lewatin hutan-hutan itu, lewat Jatinegara, area Jatinegara itu waduh sepi banget. Aku tuh dalam hati mikir, ini aku bener gak ya? Kayak, aku bener gak sih ngelakuin ini? Aku takut apes gitu, kayak ngelakuin hal yang aku tuh sebenarnya tidak ekspektasi bakal ngelakuin ini gitu loh. Orang lagi nongkrong, mending nongkrong pulangnya biliar kayak atau apa, malah aku mau naik gunung kan gitu kan. Apalagi habis kemarin barusan naik Gunung Andong gitu, habis ngalamin hal yang aneh-aneh juga di Andong. Terus malah aku naik Gunung Kembang ini bener nggak ya? Jadi selama perjalanan itu aku ngeyakinin diri bahwa ini tuh udah nggak apa-apa, jalanin aja gitu. Dan posisi kan otomatis aku belum tidur. Apalagi habis naik gunung kemarinnya, posisi ya tidur sebentar, tapi kan badan masih kayak capek, masih kayak ya gimana sih orang habis naik gunung ini juga masih pada panas ya. Iya, apa ya bahasa Jawa itu jar ini masih pegel banget. Greget. Ya, apa greget? Iya greget gitu pada greget ya gitu. Masih gitu. Jadi aku tuh kayak bimbang gitu. OTW itu sambil bimbang. Kalau enggak aku bisa putar balik nih mumpung di sini, tapi jalan terus sampai akhirnya 1,5 jam sampai ke area pokoknya udah lumayan jauh. Itu sempat mau putar balik. Cuma di situ aku berhenti sebentar di sebuah ada swalayan Indomaret gitu ya. Itu aku lihat sempat kayak mau coba lagi kepo Gunung Kembang itu apa lagi sih gitu. Ternyata di situ tuh bilang Gunung Kembang adalah salah satu gunung yang para spiritual, gunung suci, dan orang dilarang camping di situ. Aku bawa tenda nih. Aku mikir apa aku tektok aja ya? Tapi pas sih kalau aku tektok sih. Oke, aku buat planning berarti aku tektok aja deh. Aku nggak mau ke camp gitu. Jadi aku mau santai aja jalannya, nggak usah ngebut-ngebut. Karena kan mikirnya nih, waduh aku harus nge-camp nih atau gimana. Jalannya santai aja. Dan aku di situ juga baca-baca lagi bahwa memang banyak sekali artikel-artikel bilang bahwa Gunung Kembang itu banyak hal-hal yang bahasanya itu tempatnya para makhluk-makhluk halus di situ. Tempatnya para makhluk halus. Cuma aku mikir kan gini, karena aku beberapa kali naik gunung, ya semua gunung rata-rata menyebutkan seperti itu. Tempatnya makhluk halus dan lain-lainnya gitu. Dan aku ngeliat memang posisinya Gunung Kembang ini ada di bawah kakinya Gunung Sindoro. Jadi Gunung Kembang itu katanya secara itu tuh apa ya, lavanya Gunung Sindoro itu tumpah, Gunung Kembang itu akan semakin naik nanti, kita semakin tinggi katanya. Jadi aku mikir, oh berarti ini masih ada hubungannya sama Sindoro nih. Otomatis jangan-jangan banyak babi hutan lah dan lain-lainnya. Ternyata bener tuh, awas banyak babi hutannya gitu. Waduh, untung aku bawa pisau nih, untuk bawa apa nih gitu kan. Jadi aku memantapkan diri di tengah jalan itu bahwa memang aku beneran di sini nih. Ya sebenarnya bisa putar balik, cuma udahlah bener lah. Aku bawa perlengkapan juga, bawa kamera, bawa GoPro. Udah kita ajar aja, aku ajar aja. Akhirnya terusin aku tuh on the way ke sana. Walaupun sempat kesasar dan Google Map nggak tahu kemana. Akhirnya tepat pas sekitar jam 1 pagi. Jam 1 pagi itu ternyata aku on the way lumayan ngebut juga itu. Jam 1 pagi aku sampai ke lokasi base camp Gunung Kembang via Lengkong di situ.
Karena itu pas posisinya itu hari Kamis, dan memang Gunung Kembang kan memang bukan salah satu destinasi pendakian yang memang favorit ya. Jadi orang juga mikirnya, apalagi buat kategori pemula juga tidak disarankan. Jadi mungkin sepi. Habis itu, akhirnya udah registrasi, terus aku tanya, Bang, di atas ada pendaki nggak? Gitu. Tadi sih yang pendaki cuma 2 orang. Oh, sepi banget. Aku gara-gara sepi banget. Oh ya udah, aku deh. Siap, gitu. Tapi nanti tolong ya jangan mendirikan tenda di sembarang tempat, soalnya banyak kebiutan. Dia cuma bilang gitu. Tapi aku nggak tahu kenapa. Ini tuh yang jaga regis tuh jutek banget. Jutek banget. Pak, jangan jutek-jutek, Pak. Kan nggak ada yang mau ke sana, gitu kan. Karena masih dendamin aku. Jutek banget nih orang. Orangnya regis harusnya ramah, gitu kan. Jutek banget kayak, ya, ini, ya. Ya, tapi ya maaf ya, ini kita ngomong realitanya, gitu. Jadi kalian jangan kaget kalau ke ini kayak gini. Habis itu, dia bilang mau ojek nggak? Aku mikir, aku udah jam kan. Oh, ini sekarang hampir 1:30 nih. Kalau aku nggak naik ojek, katanya kalau dari base camp ke pos 1 itu bisa memakan waktu sekitar 1 jam. Aku takutnya kan nggak keburu kan. Akhirnya yaudah deh ojek, berapa? Oh, ini 25.000. Oke deh. Akhirnya jam 1:30 itu pas aku naik ojek, start dari bawah, aku diantar ke pos 1 itu, naik ojek tuh. Saya cerita tuh sambil ngomong sama bapaknya, Mas, ngapain Mas? Kesininya jam segini gitu. Oke. Biasa Pak, pendaki gitu. Tapi aku selalu ngomong sih kalau dia nanya, aku YouTuber horor, gini-gini, biar dia nggak kaget gitu. Karena kan aku bawa kamera, bawa ini. Jadi nggak, biar dia tahu, oh memang di sini anak ini memang, ya udahlah gitu, memang kerjanya seperti itu. Karena kan rata-rata warga-warga sekitar pendakian biasanya itu selalu berbicara tentang pamali. Oh, di sini tuh gini loh Mas, gini. Jadi kayak ketika aku memberikan latar belakang gue gini, jadi dia tuh oh ya udah memang kerjanya seperti itu gitu. Jadi aku ngasih tahu di situ, ya udah Mas, nanti nama channelnya apa? Ini nih. Tadi udah dibilangin belum sama yang di pos regis, jangan naruh tenda sembarangan karena banyak kebiutan. Terus nanti tolong ya Mas, di pos 3 jangan lama-lama. Dia bilang gitu. Aku nggak tahu, jangan lama-lama apa maksudnya jangan lama-lama. Ya kalau mau istirahat, tapi maksimal 5 menit. Jangan lama-lama. Gitu. Oke, Pak, siap. Sampai aku di situ jam 1:30 lebihan. Aku mulai on record. Nah, di situ tuh jalan kita langsung disambut sama kayak jalan cuma kecil. Di situ kayak banyak hutan-hutan di situ. Vegetasinya cukup lebat, memang di situ cukup lebat, dan aku sih nggak tahu sih nggak pohon-pohon apa, intinya pohonnya lumayan tinggi-tinggi dan memang berakar-akar semua di situ. Kayak mirip-mirip beringin-beringin gitu. Jadi secara aku lihat dari kamera aja ini mah udah horor banget gitu. Jadi ada kepuasan tersendiri. Ini dapat nih gitu, dapat horornya nih kayak gini nih. Akhirnya aku di situ mulai opening lah, mulai menjelaskan oh seperti ini, seperti ini, jalan seperti biasa. Memang pada awalnya itu aku memang sudah ke distract sama sugesti bahwa memang di area sana itu pamalinya nggak boleh ngecamp. Terus katanya ada legenda-legenda hal-hal urban legend yang memang di Google itu cuma dibilangnya apa ya? Intinya jangan malah tulisannya itu gini di Google-nya. Jangan pernah berani mendaki Gunung Kembang karena Gunung Kembang itu bukan gunung yang buat didaki. Aneh kan? Di Google tuh ada di Google Google. Pantangan Gunung Kembang, jangan mendaki Gunung Kembang. Lah, aku bingung. Maksudnya apa kata-kata itu? Dan sedangkan banyak orang daki. Apa yang dimaksud itu? Katanya sih bilang itu gunung suci, gunung spiritual, bukan buat tempat pendakian. Kayak gitu. Aku di situ sudah mulai ingat-ingat lagi hal-hal artikel-artikel tadi. Jadi aku udah mulai nge-suggest bahwa di sini itu tempatnya sangat sakral. Walaupun bahasanya tidak secara visual itu sakralnya seperti Gunung Lawu atau Gunung Arjuna yang ada saja-sajanya. Tapi karena sugestiku seperti itu, oh berarti ini adalah tempat sakral, gunung suci nih, gitu. Dan memang aku ngeliat vegetasinya itu, wah, emang apa ya? Kayak ada space-space tempat yang sebenarnya itu bisa buat tanda muncul, kayak gitu, kayak akar-akarnya itu kayak ini bisa aja nih kalau muncul kuntilanak nih, jangan-jangan nih. Kalau kita kebiasaan lihat film horor kan kayak fantasinya itu, wah ini apa nih? Sepi banget di situ kan, sepi banget. Pendaki cuma 2 kan, aku nggak tahu pendaki 2 itu di mana. Kan tadi bilang nggak boleh ngecamp, terus dia ngapain di atas? Aneh kan di situ.
Apa mungkin dia lagi ngapain? Katanya nggak boleh ngecamp. Berarti kan pendaki 2 itu pasti ngecamp. Iya kan udah sampai di situ kan. Tapi ya mereka aja berani melawan mitos, masa aku enggak gitu kan. Aku jalan lagi, jalan pelan-pelan. Ini ketinggiannya cuma 2.300, kemungkinan kurang lebih 2 jam sudah sampai ke puncak Gunung Kembang. Oke sobat horor, baru awal-awal sudah disuguhkan dengan seperti lorong seperti ini. Di kanan kiri ini ada pohon. Dan ini jujur kalau senjanya gini ya sobat horor, itu hawanya itu benar-benar wow. Di situ aku ngerasa bahwa langkahku tuh mulai ada yang kayak ngikutin di belakang. Aku tuh udah ngerasa gini. Oh, ada yang janggal ya. Aku berhenti. Wah, merinding aku. Terus aku coba lihat belakang, tapi aku lihat belakangnya gini. Gak berani aku. Gak berani aku riset. Karena kenapa? Bukannya gak berani gimana? Karena ini baru awal. Aku belum terlalu adaptasi sama lingkungan di situ, belum tahu seperti apa karakter penunggu situ, cara mereka berkomunikasi, intensitas itu aku nggak tahu gitu. Jadi aku masih kayak mencoba nebak-nebak seperti apa sih. Oh, gini. Terus aku lihat putar ulang lagi. Nggak ada apa-apa. Jalan lagi. Benar-benar apa ya? Menurut saya pribadi tuh, kalau nggak ada kayak gitu tuh bisa kesasar. Oke, kita naik terus sobat. Ini ada warung nih ya, mungkin. Itu jaraknya cuma 40 menit. 40 menit. Kalau pos 1 kan tadi yang kita ojek gitu kan. Akhirnya sampai ke pos 2. Terus di pos 2 itu, aku ingat, pos 2 ke pos 3 ya? Aku pikir gitu. Kalau aku udah lewat pos 2 ke pos 3 ya? Nggak boleh lama-lama ya? Pos 3 ya? Habis itu, aku ngerasa gini. Soalnya aku nge-vlog gitu kan. Oh, di sini nggak boleh lama-lama. Pos 2 ke pos 3 ya? Oh, pos 3 ya? Tapi aku entah ngerasa. Di pos 2 itu kayak memang ada sesuatu yang pengen biar aku tuh ngeliat ke belakang terus. Atau nggak tahu kenapa. Kayak aku tuh selalu bisa di pos 2 pengennya lihat belakang terus. Kayak ada siapa gitu di belakang bahasa gitu kan. Kayak aku tuh ngerasa gini. Biasanya kadang kan kita mendaki gunung itu kadang ngerasa kayak banget tuh ada orang. Ada yang lagi naik nih. Aku tuh ngerasa kayak gitu. Tapi aku nggak dengar suaranya. Tapi ngerasa kayak ada orang nih. Ada yang ngikutin nih. Aku tungguin aja terus gini. Jadi di pos 2 itu aku lumayan lama itu. Bisa mungkin setengah jam aku nunggu di situ. Aku tunggu di situ. Nggak muncul-muncul dia. Muncul-muncul. Hei! Tak gitu ya. Siapa itu? Hei! Nggak ada. Pas aku balik sini, tiba-tiba ada suara. Coba banget. Tuh kan, dia manggil terus tuh. Aduh, aku tuh dikerjain terus kayak gini tuh. Mirip kayak gitu suaranya, kurang lebih seperti itu. Terus aku langsung, hei, siapa itu? Coba untuk berani pada saat itu. Walaupun dalam hatiku ya udah mulai wah merindingan. Karena suara itu bukan suara manusia. Kalau suara kayak gitu, berarti kan sejenis ini apa bentuknya ini kayak gini, wujudnya gini ya? Apa mungkin manusia yang ibaratnya bersuara seperti itu? Aku mencoba berpikir atau memvisualisasikan ini bentuknya apa ya. Tapi aku tetap sorotin kan ke arah suaranya terus. Karena aku takutnya ketika nggak disorotin gelap banget tuh. Muncul nanti yang mikir gitu kan kayak film horor kan. Tak sorotin terus sambil jalan mundur gini. Begini. Siapa itu ya? Sampai aku tenang. Udah mulai reda. Kan tadi kan kaget banget kan dengar suara gitu. Udah, aku mulai balik arah lagi, jalan lagi. Nah, ketika jalan ini, OTW ke pos 3, memang pas itu aku lihat bahwa memang pos 2 ke pos 3 itu jaraknya jauh banget. Karena gini, pos 2, pos 3 itu kadang-kadang ada kayak pos namanya pos hutan Tarsan apa-apa gitu. Ada pos-pos, jadi jaraknya itu jauh banget. Dan yang Gunung Kembang ini, Via Lengkong ini, treknya tuh bener-bener kayak nggak dikasih nafas. Up terus, naik terus, dan kondisi itu kayak habis hujan, jadi buecek.
sempet kayak sepatuku ketinggalan lah di situ. Wah, itu mood itu udah kayak amburadul. Dapat horornya iya dari suara tadi, ini kok wah gila banget gitu kan. Di situ. Sampailah aku itu ke pos hutan Tarsan. Pos hutan Tarsan itu antara pos 2 dan pos 3. Di situ aku mikir, pos apa hutan Tarsan? Emang ada Tarsannya ya? Mikir biar ngecok saja gitu. Apa ini dulu sejarahnya ada Tarsannya apa ya? Gini. Ah, gimana lagi nih? Tapi di situ aku tuh belum ngerasain hal yang se-epic tadi aku dengar suara. Selepas dari itu, nah mulailah ini aku dari aku habis ngelewatin hutan itu, aku tuh kan kalau nge-record tuh nggak pernah ngeliat kamera banget. Jadi aku taruh kamera di sini. Aku tetap gini. Kalau aku lihat kamera banget gini, aku kan jalannya bisa jatuh, kan gitu kan. Aku lihat gini. Aku tuh nggak sadar. Ternyata aku tuh habis melewatkan sesuatu kejadian yang epic di situ. Kejadian hal yang itu. Kenapa aku bisa tahu? Taunya itu pas lagi ngelewatinnya. Jadi aku habis dari hutan Tarsan itu, aku jalan. Aku tuh udah nggak fokus ini nih. Jalan aja, jalan. Habis itu sampai atas, aku capek, aku duduk. Aku gini, kok ngeblur? Kamera di sini kok ngeblur? Kamera kok ngeblur? Oke. Baru fokus lagi dia. Sebentar. Kok ngeblur ya? Nah, aku kan penasaran. Karena selama aku di dunia camping horror, di dunia seperti ini, kalau kamera aku ngeblur, berarti memang aku seperti menangkap energi. Karena tidak fokus gitu. Ngeblur itu bukannya blur banget ya, tapi blur samar-samar gitu, kayak nggak jelas gitu. Dan aku kan kaget, aku udah gini, banget blur. Aku akhirnya ngeliat rekaman tadi. Ini aja aku kalau ngomong ini merinding sih. Ternyata aku tadi itu lagi jalan kayak gini. Di sini kok tadi aku lewatin kayak pohon. Jadi tikungan gini. Gini. Aku melewat pohon. Dan di sebelah pohon itu kayak ada orang menghadap ke sana. Pakai jaket kayak gini. Ya dikerjain terus ini tuh. Aduh, capek aku tuh. Aduh. Kayak ada yang manggil terus, ampun. Kayak gini terus nih, aku dikerjain nih. Kayak gini, warna jaketnya itu, aku ngeliat tuh kayak warna merah. Dan itu posisinya ngeblur total, sampai akhirnya aku sadar bahwa itu ngeblur. Aku aktifin lagi, maksudnya kayak fokusin lagi kan di kamera kan bisa fokus gini kan, touchscreen. Baru itu nggak ngeblur. Berarti aku tadi ngelewatin siapa? Aku sampai penasaran, aku bawa lagi ke lokasinya tadi dengan sesuaikan dengan ini. Nah di situ ternyata aku tuh sempet di situnya kerekam ada suara kayak suara cowok gitu. Ternyata dan aku nggak tahu, aku jalan normal biasa aja gitu. Ternyata aku dengar suara itu ternyata gitu. Makanya wah, ini apa ya? Aku pikir lagi, ini sosok apa ya? Tapi itu kayak layaknya pendaki biasa. Tapi aku berdatangnya lagi harusnya pendaki biasa ada dong. Nggak ada siapa-siapa di situ. Aku balik di kamera ini nggak ada siapa-siapa. Dan suara itu muncul dari arah manapun aku nggak tahu. Karena bener-bener di situ aku ngeblank, posisinya blank parah di situ. Nggak bisa mikir apapun. Aku cuma kaget, merinding, iya, capek iya. Jadi bener-bener kayak udah campur aduk, jadinya ngeblank pada saat itu. Udah, habis itu aku akhirnya nge-skip pemikiran-pemikiran itu, aku buang jauh-jauh karena menurut aku ini pos 3 ini masih jauh nih. Aku takutnya nggak sampai-sampai gitu, mikirnya nanti sampai subuh masih di sini terus gitu kan. Karena aku ngerasa lama banget jalannya. Pos 2, pos 3 itu bener-bener kayak lama banget, naik terus nggak ada landai di situ. Naik terus. Itu kurang lebih aku tuh sebelum ke pos 3, aku tuh menemukan sebuah pohon yang menurut aku pribadi kalau orang awam tuh ngeliat tuh merinding. Jadi di pohon gede, di tengah-tengah itu ada lubang kayak pintu. Iya. Orang awam pasti masuk, kalau orang awam yang suka nonton horor ya, pasti mikirnya itu pintu alam gaib. Bener kan? Iya. Wah, ngeri banget ya. Terus ini, ngeri ya. Ngeri banget gitu. Terus aku di situ sambil ngobrol sendiri lah, sambil vlogging, aku pegang itu tuh.
Entah kenapa aku ketika megang itu, aku tuh merinding. Aneh, aku megang pohon biasanya nggak merinding, pohonnya biasa aja. Kok merinding ya? Kayak seakan-akan ketika aku megang gini, ada belakangnya megang aku. Rasanya gitu. Kayak merinding ya, sumpah. So aku lepas lagi biasa aja. Ini pohon apa sebenarnya ya? At least mungkin aja ada mungkin tragedi atau hal-hal yang aku nggak tahu terjadi di pohon itu dan aku nggak tahu. Karena secara visual pun orang awam pasti ngeliat bahwa ada sesuatu yang pernah terjadi di pohon itu. Feeling dan kepekaan itu mungkin ya bisa salah tapi bisa juga benar gitu. Tapi hawa udah enak banget di situ. Dan cara-cara ngelewatin situ antara cara melangkahinya atau lewat bawahnya, melewati trek itu. Ya karena aku mikir gini, udah sampai sini, masa nggak muncul lagi, aku langkahin itu pohon. Susah banget makanya memang ya, beberapa mega kamera gini, langkahin. Terus sebenarnya jujur, aku nggak cerita di mana-mana, karena aku sobek. Karena aku cerita aku malu. Iya. Seret gitu. Siap. Itu bener-bener sobek jalan aku. Aduh, pakai celana panjang sih waktu itu. Wah, sobek. Setan bener. Jalan lagi lah. Karena buru-buru itu. Jalan, akhirnya sampai menemukan itu sekitar jam, lumayan lama itu jalan tuh. Dari 2:30 itu, 2:30 kurang, sampai ke pos 3 itu 4:30. Tapi, herannya, kondisi 4:30 biasanya di gunung-gunung terang. Ini kondisinya masih gelap. Kan biasanya kalau di gunung-gunung terang gitu kan. Ini kok 4:30 masih gelap dan itu sudah di pos 3. Nah, yang katanya pos di mana orang kalau istirahat tidak boleh lebih dari 5 menit. 5 menit atau 10 menit pokoknya nggak boleh lebih dari itulah. Nggak boleh sambil ngeluar logistik, itu nggak boleh. Istirahat aja, ada tempat duduk disediakan. Jadi bentuknya pos 3 itu naik, itu ada kayak tempat duduk. Di sebelah sana itu kayak jalan buntu. Sebelah sini tuh trek selanjutnya. Jadi bener-bener kayak lapang gitu loh. Cuma gini doang. Nah, kita tuh harusnya ke sini kalau mau ke puncak. Di sini tuh ada tempat buat duduk. Cuma sebenarnya tuh enak banget buat duduk. Pertanyaannya, enak banget buat duduk, kenapa nggak boleh lama-lama? Mungkin aku mikir gini, kalau kita berpikir positif. Mungkin buat tempat lalu lalang babi hutan. Ya, kalau kita berpikir positif. Tapi kalau kita berpikir negatif, maybe di situ ada sesuatu penunggu yang memang nggak suka sama pendaki. Karena di Google dikatakan dilarang mendaki Gunung Kembang. Makanya aku bingung kan, dilarang mendaki Gunung Kembang, kok apa yang orang daki kan di situ. Jadi aku selalu make sense-kan atau mencocok-cocokkan hal-hal yang kayak tadi. Jangan-jangan ini. Ya seperti itu, biar kayak ada pembahasan, ini otak nggak ngeblank terus, nih nggak kosong. Setelah itu, aku tuh di situ sampai 10 menit melewati Pamali itu. Aku cuma memang ngerasa merinding di sebelah sini yang aku tadi bilang kayak buntu. Aku tuh ngerasa kayak ada yang lewat-lewat terus. Aku ya selalu berpikir positif, ya itu angin. Tapi ada kayak lewat gitu. Kalau ngerasa ada lewat terus ya, di gini ya nggak ada apa-apa. Tapi ngerasa kayak dia lewat. Aku di situ berpikir, jangan-jangan ini adalah tempat lalu lalangnya para gaib. Aku pikir gitu kan, tempat lalu lalang mereka jalannya itu. Takutnya kenapa-napa kalau orang nggak kuat bisa kesurupan. Karena aku ngerasa kayak ada yang lewat terus. Kayak angin tuh. Ini tuh suara apa coba? Suara pohon itu kayak srek. Nggak secepat ini, cuma kayak srek. Habis itu diam. Kayak gerak ketiup angin tapi aneh. Itu aku denger gitu. Wah, ya udah, berarti ini mungkin tempat lalu lalang mereka. Tapi ya mereka warga sini mengedoknya mungkin ada di hutan atau gimana. Akhirnya aku putuskan, karena mungkin sudah mau pagi, aku jalan lagi tuh. Akhirnya sampailah ke atas itu. Ternyata itu pos 3 itu ternyata pos terakhir. Sudah pos terakhir. Aku mikir, wah cepat juga ya. Tapi aku masih heran adalah kondisinya itu untuk menuju kayak matahari muncul tuh kok lama banget ya. Biasanya orang-orang gunung-gunung 4:30 udah muncul. Ini kok sampai akhirnya aku tuh ngerasa jam 5:20 itu baru kayak matahari mulai muncul. Kayak telat gitu loh, telat. Dan aku di situ
melihat sebuah pohon. Wah, kalau di film horor itu udah dipakai tuh. Itu pohon beringin gede banget. Gede banget, pohon beringin gede banget. Terus aku pikir gini, kenapa di sini kok identik dengan pohon-pohon yang berakar-akar? Akar tuh bener kayak gede banget gitu. Wah, aku di situ sih nggak mikir macem-macem sih. Cuma aku ngerasa kayak, wah gila. Ini sih pantes kalau dibilang angker. Aku bilang gitu. Ini sih pantes kalau dibilang angker. Karena rata-rata tempat-tempat kayak petilasan, tempat-tempat yang suci-suci gitu, yang menurut kepercayaan mereka, kita rata-rata dengan pohon-pohon seperti ini. Bukan pohon mangga, pohon pisang ya. Jadi pohon-pohon yang memang dikatakan ya sakral gitu. Tapi walaupun tidak ada saja-sajanya, cuma aku lihat ini sakral nih. Dan aku ngelewatin itu tuh aneh. Ketika udah lewat di sini tuh aku ngerasa kayak panik kan. Ketika ngelewatin itu seperti kayak apa ya, bahasa lebaynya, hiperbolanya itu nembus sesuatu. Kayak kayak seger. Kayak, dan aku tuh nggak sadar di situ. Aku sadar itu pas lagi pulang, ketika kenapa aku di situ ngerasa itu ya, ngeliat foto-foto aku di situ, dan aku baru ingat gara-gara pohon itu tuh, aku ngerasa abis dari itu tuh kayak seger banget pohon itu. Habis itu aku nggak ngerasa kayak, kok udah meninggal ya di sini ya, karena vegetasinya habis dari pohon itu vegetasinya beda lagi. Pohon-pohonnya sudah mulai beda-beda lagi kalau udah nyampe puncak-puncak itu. Akhirnya jalan tuh aku ke atas lagi. Itu posisi udah hampir jam 5:30 jalan. Nggak lihat ada pendaki. Mana katanya ada pendaki 2. Aku nggak lihat pendaki apapun. Akhirnya sampailah ke puncaknya tuh. Puncaknya di atas. Oke, Sobat Horor, habis makan paling enak ngopi, Sobat Horor ya. Wah, kayak gini nih. Walaupun tadi horor-hororan, sempat kesasar, tapi paling enak tuh kalau udah nyampe puncak tuh gini. Seruput dulu, Sobat Horor. Dan itu memang view-nya bagus banget. View-nya bagus banget. Bagus banget, memang di TikTok juga sesuai dengan TikTok. Tetapi memang untuk trek-nya tidak cocok untuk pemula. Trek-nya terlalu berbelit-belit. Terus aku cari kan, mana ada pendaki 2 nih. Ternyata dia tuh daki gini, posisinya naik. Terus nanti kita muter lagi ke sini, itu puncaknya tuh kayak lebar banget. Lebar. Aku cari tuh nggak ada pendaki sama sekali. Ternyata ada pendakinya itu kayak ke bawah lagi, sana, pojok sana. Jadi aku lihat ada tenda, tapi jauh. Wah, aku sebenarnya pengen nyoba ke sana kan, Coba ke sana nggak ya? Enggak lah. Akhirnya aku di situ masak-masak lah, baru mulai masak-masak. View-nya bagus banget di situ. Masak-masak, ngopi, aku bikin mie di situ. Udah selesai, habis itu aku udah selesai vlogging, aku bilang oke, sampai di sini aja paling gini, apa adanya seperti ini, inilah pendakian gunungku gini, aku matiin. Tapi aku tuh kan udah siap-siap mau pulang nih. Tapi aku tuh kepo sama ini yang pendaki ini. Kok kenapa dia campnya di sana? Gitu kan. Aku ke sana tuh. Aku kan sebenarnya pengen nge-vlog, tapi takut nggak sopan. Kan orang lain, masa kan kayak nggak sopan gitu kan. Jadi aku, udahlah nggak usah deh, lagi juga sudah selesai. Di sana nggak ada orang, tapi aku cuma nemu banyak dupa. Begitulah kisah nyatanya seperti itu. Aku juga bingung ya. Orang bilang mungkin ada yang nggak percaya, tapi orangnya mana? Kok dupa semua? Dupa semua, ada dupa. Jadi kayak ada mangkok segini. Itu ada tanah, dupa. Sebelah sininya tuh kayak ada kopi, telur dan lain-lainnya. Kayak sesajen, sajen gitu. Itu kalau aku Dede Inun, aku makan itu. Kenapa nggak dimakan? Karena aku lihat telurnya kayak udah busuk sih. Kayak udah gitu. Aku sebenernya, kerjaan orang Indonesia yang oknum-oknum seperti ini apa? Ada saja-saja gini, aku mikir gitu kan ya. Musyrik kayak gini tuh, kayak orang percaya sama Tuhan, ngapain ya gini-gini. Tapi ya mungkin itu kepercayaan orang Jawa yang kuno, aku juga nggak tahu. Cuma aku mikir kayak, halah gitu. Ternyata ada orang tapi dari jauh. Hoi, ya, aku bilang gitu kan. Apain? Daki. Apain? Nggak jawab lagi. Atau dia malah jalan terus. Kayak nggak jelas. Pendaki yang menurut aku, kalau feeling gue ya, ketika aku ngeliat momen itu, ini pendaki tujuannya bukan untuk hiking doang nih. Paham. Cari sesuatu di gunung itu. Karena itu tahu itu gunung suci atau gunung apa dia. Karena mirip seperti aku di Gunung Arjuno.
ada orang yang ke sana untuk tirakat, ada orang ke sana untuk apa, dan itu juga saja di situ. Mungkin tujuan dia seperti itu. Dan dia ngerasa ketika aku sana tuh, aku tuh seperti musik gitu loh. Seperti kayak, apa sih kepo-kepo gitu kan. Mungkin kalau aku lagi ngerekam gini, dari jauh mungkin dia datengin kali ya, nggak terima. Makanya untung aja aku nggak ngerekam pada saat itu. Selepas itu aku turun, dan aku memang ketika gelap itu kan aku nggak ngeliat track dengan jelas ya, kayak ngeliat secara keseluruhan. Pas lagi turun, wah turunnya lebih ekstrim. Naik itu pakai, ini kalau ada dia pakai tali. Turunnya lebih ekstrim, gila. Kenapa aku bisa naik tadi ya? Aku mikir gitu, kenapa bisa naik ya? Turunnya tuh bener-bener perlahan banget, aku pelan. Wah, turunnya jauh lebih ekstrim. Lebih gila. Akhirnya sudah sampai lah ke pos 1 itu. Di pos 1 itu, aku coba, ada tulisannya tuh, telepon ojek. Itu pos 1 itu aku sampai itu turun ke bawah lagi itu sekitar jam 9, 10. Jadi dari udah sampai puncak itu kan jam 6. Turun lagi itu, aku lumayan lama. Jujur, turun tuh kayak ngerasa lebih lama, karena medannya itu tebing gitu kan. Jadi kayak, kalau kita gini apalagi becek gitu, wah jatuh bisa itu. Bahaya banget. Makanya memang benar cocok. Nggak cocok buat pemula. Sampai pos 1 itu, pos ojek, itu aku jam 10-an, aku telepon itu, nggak ada sinyal. Mati aku. Jalan kaki, aku turun ke bawah. Jalan kaki, melewati itu terus bawa, wah ini udah pegel nih luar biasa lah, wah gila banget itu. Terus orang itu ngeliatin aku kayak apa ya, aneh, kayak mungkin dalam hati gini, kok ada daki ya, kok ini ya bukannya orang apa, kayak ngeliatin tuh kayak aneh aja gitu. Padahal aku nyapa, mari pak gitu, nggak disapa balik sama mereka, nggak disapa balik. Aku juga ngerti apa orang sini jutek-jutek ya, aku pikir gitu kan. Ya, gitulah, kalian sudah sampai ke base camp itu sekitar jam 11 lebih ternyata. Karena aku sempat istirahat juga, capek juga, turun terus. Capeknya itu jentik-jentiknya itu loh, turun gini kan. Sampai aku jalan mundur-mundur juga sempet. Sampai ke base camp jam 11-an, habis itu konfirmasi lagi bahwa udah turun. Halo sob, sebelum lanjut ke video, gue mau kasih tahu nih bagi teman-teman semua yang mempunyai cerita horor, kalian bisa langsung aja kirim cerita kalian ke Instagram kita, yaitu dengan keywordnya besokpagi.edv atau ke email besokpagi.ch@gmail.com. Tunggu apa lagi? Langsung aja kirim cerita kalian segera. Habis itu saya pulang. Setelah pulang. Ya. Sampai ke Tegal lagi dengan selamat pastinya dia. Iya. Oke, berarti kan ini pendakian solo hiking yang memang benar-benar solo ya? Iya. Dari naik sampai turun itu nggak ketemu pendaki lain selain yang 2 orang di puncak itu? Iya. Nggak ketemu. Tapi pas turun itu nggak ada sekali orang, Mas? Nggak ada. Belas. Aku cuma ngeliat kayak mungkin petani-petani. Iya. Ada yang lagi kebun lah gitu ya? Oh, gitu paling gitu doang sih. Nggak ada pendaki yang lagi naik. Ini walaupun tektok ya, kalau hiking tapi wah keren sih, Mas. Ya. Termasuk ekstrim juga sih, ini berani juga. Terima kasih. Keren. Iya. Dan ternyata memang bener ini ya. Ada sebuah kejadian yang dimana sempet nggak ngeh atau nggak sadar nih. Dan ternyata udah sadar, ternyata kerikot. Iya, memang bener kerikot, Mas. Kerikot, tapi kameraku ngeblur. Ngeblur aja. Ngeblur total. Kayak ngeblur bener-bener kayak cuma kelihatannya memang pohon, habis itu ada orang. Aku balik lagi. Aku sempet balik lagi, dan itu nggak ada orang. Tapi sempet kerikot. Kerikot. Ada orang masih ada orang. Di videonya. Kayak tapi itu kayak pakai kupluk apa pakai apa, pokoknya baju merah dia pakai. Aku taunya bajunya. Tapi besar kemungkinan pendaki nggak sih, Mas ini? I don't know, nggak berani jawab. Dari setelan yang kayak dilihat pendaki itu? Atau mungkin dulu kan kita nggak tahu ya, zaman-zaman dulu pendaki mungkin berapa orang yang meninggal di gunung sih? Kan kita nggak tahu. Oke. Ya kan zaman-zaman dulu, kan mungkin ada yang ilegal atau yang gimana kan? Kita nggak tahu. Karena gunung itu di luar nalarnya banyak banget, gitu kan? Gunung Kembang ya. Gunung Kembang. Yang notabene yang terkenal sama view-nya dia Sidor Sumbing ya kalau nggak salah. Apa Mas yang dirasain mereka pada saat itu? Ya itu susah, becek, terus habis itu bener-bener kayak mirip salak, kayak naiknya itu bener-bener kayak langsung gini, ini udah ketemu ini udah, wah harus pegangan inilah, ginilah. Sedangkan cukup ekstrim juga ya. Kalau untuk orang tua mungkin tidak rekomen lah. Kalau anak-anak muda yang masih pemula mungkin bisa, tapi harus siap nafas. Karena treknya udah kayak wah udah nggak, landainya itu menurut aku nggak ada sih. Ada beberapa kayak nggak nyampe semenit lah, berapa detik doang, habis itu naik lagi, naik terus. Nah ini kan ada beberapa pantangan dari base camp ya, dari pihak base camp sempat ngasih tahu pantangannya bahwa saja di pos 3 ini nggak boleh berhenti terlalu lama. Sempat nanya nggak sih sebabnya apa gitu? Sebenarnya aku sih
pas lagi sampai ke sana ya, Iya. karena aku keburu sebel ya sama Jagger ya. Oke. Tadi dijutekin, ya aku udah fokusnya yang penting pulang. Oh. Tapi memang setelah aku cari-cari tahu informasi Iya. di TikTok apa di itu katanya ada 2 kemungkinan. Ada yang bilang itu memang pusat lalu lalangnya gaib. Ada yang bilang itu jalurnya yang jalurnya. Tapi ada yang bilang juga ya tadi ternyata itu tempat lalu lalangnya babi hutan. Nah, tinggal kita percayanya mana nih? Oke. Karena kan kita baru bisa ngerasa kita percaya kalau kita memang langsung datang ke lokasi itu. Nah, kalau menurut Mas Steven sendiri, Lalu lalang gaib. lalu lang gaib, karena sudah sempat ngerasain seperti Iya, itu. karena aku ngerasa kayak ada bunyi serak kayak anginnya itu nggak normal. Oke. Nah, normal. Kalau yang normal ya biasa. Nanti kan berapa menit kemudian baru ada lagi. Ini kayak hitungan detik kok muncul lagi srek. Aneh gitu. Dan kalaupun misalkan itu jalur babi hutan, pasti ada dong lalang ya. Iya, ada babi hutannya Iya. gitu kan. Walaupun saya babi gitu. Ada ya. Hutannya. Nah, selain pantangan itu ada pantangan lagi tuh Mas. Dan ini nggak boleh buka tenda. Nah, kalau misalkan kita nggak boleh buka tenda, terus mau ngecamp di mana dong? Nah, itu Gimana makanya itu Mas? aku bingungnya di situ. Ada orang yang bilang nggak boleh buka tenda di area, ya terus berarti selama ini Atau mungkin di area-area tertentu aja yang tidak boleh buka tenda? itu yang masih aku belum cari tahu sampai sekarang sih. Oke. Belum cari tahu. Makanya itu adalah suatu hal yang aneh. Apakah orang datang sana harusnya tektok doang? Kayak gitu kan. Padahal di area puncak tuh bagus banget buat naruh tenda. Enak. Oke. Cuma memang tidak ada pohon-pohon di sekelilingnya ya. Bener-bener puncak itu kalau kena angin, nanti kayak video itu tuh yang tenda yang terbang. Oh iya, ada itu beberapa kejadian kemarin ya. Ya mungkin gitu kali ya, yang ditakuti kali ya. Oke. So, orang tahu. Ya, mungkin bisa kan di bawahnya kan buat tendanya, Nah, mungkin di iya. pos 3 mungkin. Itu resikonya ya. Yang resikonya itu ya Oh. kan. Karena kan orang Indonesia kan lebih suka yang aneh-aneh gitu kan. Tapi kalau aku ngeliat juga memang di trek itu memang kayak rawan longsor ya kayaknya. Oh. Karena tuh Saya gak tahu Mas, soalnya saya belum pernah ke sana. Iya. Oke, nanti kita ke sana ya. Iya, boleh. Oke, Mas Steven, seberapa sering sih makhluk-makhluk seperti itu tertangkap kamera pas lagi ngonten? Kalau dibilang sering itu, jadi gini sih. Kadang memang aku itu sering banget ngupload video yang memang ada penampakannya. Oke. Tapi mereka tuh nggak tahu sebenarnya di balik itu. Ada loh konten-konten aku yang nggak ada penampakannya, aku nggak upload. Kayak gitu. Jadi kan memang yang epic aja aku upload. Oke, Kadang iya. juga aku kan sering banget syuting, hampir setiap hari aku syuting. Dan yang memang bagian-bagian epic aja yang menurut aku ini aku harus upload. Tapi yang kalau menurut aku tidak ada intensitas, ya aku nggak upload. Buat apa? Ah iya, capek-capek juga ya. Capek-capek juga. Kadang ada yang seperti itu. Jadi kalau dibilang seberapa banyak tergantung tempat. Biasanya beda tempat, beda suasana, beda energi, dan beda sugesti lagi. Oh, Karena beda cerita. oke, iya. Di sini tuh katanya ini, di sini tuh katanya ini, kayak gitu. Oke. Mungkin ini kepercayaan adat istiadat sekitar ya. Ya. Kalau menurut Mas Steven sendiri tuh kayak gimana? Contohnya seperti sesajen seperti itu. Itu gimana tuh Mas? Sebenarnya sih kalau dibilang secara kepercayaan kita nggak bisa ya nyuruh orang itu, ya itu udah kepercayaan mereka. Oke. Kayak orang kejawen dia, kita nggak bisa maksa orang buat itu. Cuma kalau dari kalau memangnya kita yang di agama manapun, kalau hal-hal seperti itu ya terutama hal seperti itu ya pasti itu terlihat seperti musyrik. Karena dia takut atau dia tuh tunduk sama sesuatu yang bukan Tuhan. Oke, Kan gitu. sesuatu. Dan Tuhan pun mengajarkan tidak, ibaratnya gimana ya? Tuhan mengajarkan jangan pernah menduakannya, ibarat gitu. Nah, bahasanya gitu. Cuma kan kembali lagi itu adalah sebuah kepercayaan. Kayak ibaratkan mungkin di ras Tionghoa ada yang dupa-dupa atau gimana ya. Kita kembali lagi, kita nggak bisa nyuruh kayak gitu. Cuma ya rata-rata aku sih cuma bilang kalau misalkan kayak gitu memang ya mereka tuh manggil sesuatu pasti. Karena dupa atau sajen itu adalah media buat mereka-mereka para ya entah itu jin apapun itu buat mereka bisa muncul sebenarnya. Kalau memang tidak mau percaya ya sudah silakan gitu Iya, ya, Mas, bahasanya ya. gitu. Asalkan jangan mengganggu ya. Betul. Kan ada beberapa berita tuh yang kemarin itu Iya. sempat dirusak segala macam tentang sajen itu. Nah, itu keterlaluan sih. Oh, yang kalau di gitu. Gunung Semeru ya? Semeru. Yang di iya nih Semeru itu ya, Semeru, yang bilang itu ya. Nah, iya. itu kan terlalu berlebihan tuh kalau Iya. menurut gue pribadi itu. Ya walaupun dia nggak percaya ya udah sih biarin aja kan sama Iya. masing-masing aja gitu kan. Bahasanya gitu kan. Kalau memang kamu ngerasa, ibaratnya kalau dia ngerasa gak nyaman ya datangin orangnya. Yang naruh Iya, siapa? benar, Jangan benar. jangan gitu. dirusak Itu kan terus kepercayaan orang juga, terserah. Bahasanya mati juga beda-beda jalurnya. Ngapain ngurusin hidup orang lain? Hidup diri sendiri udah bener belum? Kan gitu. Ah, itu dia Mas. Iya.
Betul, betul. Yo sama halnya dengan yang di Gunung Arjuna ya, yang tadi sempat Iya. di-spell sedikit, Iya. sempat ada beberapa orang yang tirakatan yang membawa Iya. seperti itu. Hmm. Nah, kalau di Gunung Arjuna sendiri sempat ngerasain kejadian aneh nggak tuh? Mas? Sedikit aja, Mas. Oh, kalau di Gunung Arjuna sih itu Sorry. Via mana, Mas, kalau boleh tahu? Arjuna. Iya. Itu via Purwosari saya. Wah. Memang via cari yang sakral. Iya. Sakral itu yang isinya arca-arca, yang Mangkuturomo, tuh arca Mangkuturomo di pos 4 atau pos 5 gitu. Sendang Derajat, Sendang Dewi Kunti ya. Wah, itu lewatin kayak bangunan yang ada tulisan Jawanya itu. Wah, itu lewatin itu. Dan emang pas lagi aku ngelewatin itu tuh posisinya pendakian itu sebenarnya ditutup sebenarnya, tapi ada yang bilang dibuka. Makanya kita bingung di situ. Ada yang bilang, "Gimana udah ditutup pendakiannya soalnya curah hujan gini." Tapi ada yang bilang, "Naik aja nggak apa-apa, santai." Kita bingung kan sebagai pendaki, dan aku juga jauh-jauh dari Tegal ke area Malang atau bukan sih itu? Ya mungkin searea itu, ya daerah situ. Ya kalau ada yang bilang buka ya aman ya kita naik. Dan memang nggak ada pendaki lain. Jadi momen epicnya di situ. Tapi berarti banyak beberapa pendaki-pendaki spiritual mungkin ya berarti. Ya spiritual ya? di situ juga ada beberapa kayak spiritual yang dibilang notabene itu ada yang nggak suka, ada yang ngajarin kita, tapi ada yang menyambut. Oh, ada dua versi berarti. Dua versi. Kalau nggak suka dia ngeliatinnya kayak ngapain mas? Dari awal udah ngapain mas? Karena megang vlog. Iya, kayak ngapain nih? Kayak takut mungkin identitasnya dibuka atau gimana, kita nggak tahu. Tapi sempat ngalamin kejadian apa tuh Mas Ana? Yang epicnya aja. Yang epicnya itu sih, kalau menurut aku sih ketika itu jadi kan pas lagi di Arjuna itu aku 2 orang. Oh, berdua. Okay. Sama salah satu YouTuber yaitu Puji TV. Bang Davi kalau orang-orang kenal. Bareng Bujin TV. Iya, bareng Bang Davi. Dan di situ ada beberapa momen-momen yang dibilang epic buat diriku sendiri sih di situ. Jadi kayak ada hal-hal yang kayak di situ tuh aku sama si Bang Davi itu kayak memang cari jarak, jangan deket-deketan biar aku dapat momennya gitu. Oh iya paham. Kayak dia mau ngevlog, aku ngevlog, aku duluan. Tapi anehnya aku tuh ngerasa kan itu kan bener-bener gak ada pendaki lain, kosong di situ. Dan si Bang Davi kan harusnya kan nyalain senter kan kelihatan dari atas tuh. Aku dari atas kelihatan kan, harusnya kelihatan kan secara normal. Tapi aku panggil dia nggak nyaut. Panggil kayak bener-bener bang, itu posisinya ini gitu, dan dia nggak ada interaksi apapun sampai aku tuh ngerasa beberapa kali itu didengarkan suara-suara yang menurut aku tuh aneh-aneh banget. Ada suara yang ngagetin juga ada. Bener-bener kayak jump scare bagi aku. Dari sebelah sini tuh ada suara kayak langsung lagi biasa gini, langsung tiba-tiba kayak ada suara dekat banget kayak wah, suara gitu. Itu aku langsung ngomong kasar, aku kaget banget aku kan. Aku ngomong gitu, anjir, sumpah tuh ngomong di sini. Wah itu gila banget. Terus ini aku, gila banget. Ada dari di vlog tuh ada itu gila banget. Dan itu malam hari berarti ya? Itu posisinya itu jam 9-10-an. Wah. Jam-jamnya dia buat ngeri banget. Iya, ngeri banget itu. Mantap, cobain aja coba. Mas Tifar kan sering dengar atau melihat sosok-sosok yang seperti di kontennya. Tapi kalau di kehidupan sehari-hari gimana sih Mas? Sering juga nggak? Sama. Karena kan saya kan tinggal di bukan yang tengah kota banget ya. Dan memang dulu di daerah saya itu terkenal banget. Orang itu gimana ya? Di area di daerah rumah saya sih. Jadi dulu tuh memang kayak isinya cuma sawah-sawah, sungai, dan lain-lainnya. Dan orang-orang di daerah saya tuh di gang saya itu memang jarang ada orang yang lewat. Bahkan tukang bakso kalau udah malam nggak ada yang berani lewat dari zaman dulu. Katanya kalau orang pintar, gang depan rumah saya itu akses menuju ke alam gaib. Katanya gitu. Karena di pinggir di sana di sebelah rumahku tuh ada sungai. Dan di situ ada pohon besar. Dan di situ aksesnya pohon itu. Bahkan ini maaf ya tetangga saya itu nebang pohonnya 3 bulan dia gila. Innalillahi. Ini kejadian nyata dan asli, bukan rekayasa. Semua orang dari situ tahu. 3 bulan dia kayak ya maaf kayak orang ini. Kayak setengah gitu ya. Iya, padahal dia posisinya sudah bapak. Dia tuh kayak nari-nari gini. Kayak anak kecil. Iya, bahkan masuk masjid pun tetap dia nari. Malah bahkan diledek, katanya itu kesurupan setan yang tinggi levelnya. Kayak hampir leak atau apa gitu. Bahkan ustadz apapun nggak ada yang bisa itu. Tapi sembuhnya gimana tuh akhirnya? Sembuh sendiri kayaknya. Sembuh sendiri. Tiba-tiba hilang selama 3 bulan itu. Tapi ada masih orangnya? Orang masih ada. Oke, itu masih ada.
Karena aku mikirnya kalau orang kayak gitu kan, ya nggak lama gitu kan ya. Iya, paling Biasanya- ya seminggu 2 minggu lah ya. Biasanya lepas hilang gitu kan. Tapi ya Ini sampai 3 sekarang, bulan. cuma memang agak sedikit itulah, nggak terlalu diajak bicara itu. Oke, jadi agak-agak. Kalau ketemu sama saya setiap hari itu libur gitu. Tapi bahasanya tuh dikiranya aku masih sekolah. Kayak dia tuh kayak ngertinya aku masih sekolah, padahal udah umur berapa, aku udah tua ini kan. Tapi dia libur apa? Libur sekolah gitu. Maksudnya libur kerja kali. Tapi ketika ditanya libur sekolahnya gitu, terus gitu. Oh, sekolah. Sampai sekarang mungkin pemikiran dia ngertinya aku ya kayak udah nggak selayaknya orang normal aja gitu. Sampai 3 bulan. 3 bulan. 3 bulan itu ngeri sih menurut aku. Dia marah-marahnya tuh aku tahu. Di depan perabotan yang dibanting semua kayak gitu. Jadi aku tuh pribadi dengan aku berlatar belakang sekelilingku yang seperti itu, apalagi di depannya ada kelurahan yang angker juga katanya. Waduh. Jadi memang di sekeliling itu sudah hal yang wajar. Di sebelah kiriku ada SD yang di situ ada pohonnya, dan itu katanya angker juga. Jadi memang kanan kiriku tuh sudah Sudah angker ya. Iya, bahkan temanku kalau ke rumahku tuh dia nunggu di depan. Aku OTW, kalau kamu nggak keluar, aku pulang. Sampai nggak berani. Nggak berani. Sampai nggak berani. Nah, teman-temanku yang lama mungkin nonton pasti tahu. Kalau mau ke rumahku kayak gitu. Bahkan ketika udah malam, udah di sini aja lah, nginep di sini aja, dia nggak berani keluar. Mas Steven kan sering ingin memecahkan mitos atau mungkin bahasa kasarnya nggak menantang sih ya. Bukan menantang, cuma pengen pembuktian. Ya, Berarti kan harus mempunyai jiwa yang iman kuat. Ya. Tapi untuk kalau ngelihat sosok-sosok seperti itu, pribadi jujur takut nggak sih? Takut itu wajar sebenarnya. Oh, oke. Takut itu wajar, tapi takutnya seperti apa dulu? Takutnya berlebihan atau takutnya memang cuma kaget? Oh, oke. Kayak, anjir, serem ya gitu. Tapi dibilang notabene sering apa enggak? Lah setan itu susah, enggak segampang itu. Kalau mau gampang, buka mata batin. Siksanya dibuka, mata batin kita ada di sini. Caranya meditasi, minta sama Tuhan dibuka mata batin. Kalau memang rezeki dibuka mata batin. Itu gampang lihat hal-hal seperti itu. Tapi dengan mata telanjang kita, mata duniawi kita, enggak akan susah. Susah Dan banget. itu pasti ada momen-momen tertentu Iya, ya, bisa susah seperti itu. Susah nggak gampang. Berarti agak takut juga tuh berarti. Pasti, karena bentuknya mereka aneh. Walaupun ya tetap kayak abis aku, sialan, kayak gitu kan. Habis itu ya udah biasa gitu. Nggak takut sampai wah jadi enggak. Sekarang udah enggak. Udah ada ilmunya berarti ya. Iya, ilmu pengetahuannya. Kalau menurut Mas Steven, horornya gunung ini lebih epic nggak sih ketimbang sama horor-horor lain yang mungkin kayak rumah angker, kos-kosan, terus zaman Belanda apa gimana gitu? Lebih horor mana tuh Mas kalau menurut Mas Steven pribadi? Kita kembali lagi ya bahwa aku beberapa kali ke tempat-tempat angker, aku survei ke gunung-gunung. Jujur aku pribadi kalau ngomong secara mengerikannya, level-levelnya itu lebih tinggi-tinggi di tempat yang alam terbuka Oke. dibanding yang tertutup. Tapi kalau secara visual rata-rata orang pasti lebih takut di bangunan. Ya kan? Bangunan ini, ini ada apa? Padahal rata-rata orang yang kelasnya di bangunan itu, bahkan setan yang di bangunan itu, rata-rata yang kecil-kecil. Kayak cuma arwah-arwah penasaran, kuntilanak, paling mentok pocong, jarang ada genderuwo di situ. Mereka tuh lebih suka di tempat-tempat yang pohon-pohon, makanya hutan-hutan, itu mereka sebenarnya gitu. Kalau secara visual memang lebih mengerikan itu, cuma kalau untuk energinya, lebih besar hutan, gunung, karena mereka alam. Paling besar lagi sebenarnya laut. Karena di kitab suci mengatakan, laut adalah tempatnya singgasananya para syaitan. Wah. Mas Steven kan bergerak di bidang explore nih. Iya. Entah itu di gunung atau di gedung segala macam. Nah, ada beberapa komenan nggak sih yang mungkin nggak nyenakin di hati atau mungkin bisa dibilang komenan itu, ini settingan segala macam. Itu gimana tuh Mas? Ya sebenarnya kita kan nggak bisa buat orang suka sama kita semua. Pasti ada orang yang benci. Pasti ada lah. Entah dia benci dengan ngomong ngarang lah, ngomong inilah itulah, pasti ada gitu. Cuma ya kita mau sampai kapan kita mikirin mereka yang benci? Kenapa nggak kita fokus yang suka sama kita aja gitu? Iya, Benci banyak nggak bilang ini settingan lah, ini setannya gini lah, nggak sendirian lah. Ya cuma kita kalau nanggepin capek sendiri. Kita sudah capek buat kontennya, kita capek campingnya, kita capek itunya. Kalau kita tanggepin terus ya nggak ada habisnya. Karena mereka akan terus membenci kita. Kita nggak bisa membuat orang yang membenci kita untuk suka sama kita, nggak bisa. Apapun yang kita lakukan ya kita akan selalu dibenci. Dia harus dapat hidayah dulu baru bisa seperti itu. Betul, iya. Banyak banget nih Mas yang komen-komen juga nih ya tentang
gue mah naik gunung segala macam nggak pernah tuh ngeliat sosok-sosok yang seperti itu. Atau gue explore ke tempat manapun gue nggak pernah ngeliat sosok-sosok seperti itu banyak, ada beberapa yang komen yang seperti itu Mas. Nah kalau menurut Mas Steven itu kayak gimana tuh Mas, dia tuh enaknya kita apain tuh Mas gitu? Belum waktunya. Belum waktunya ya? Orang itu kan pasti punya waktu yang masing-masing. Gitu aja. Dan tergantung. Kalau memang ada rata-rata orang bilang gini, aku naik gunung kemana-mana aja kok. Naik gunung kemana-mana aja. Sendiri apa rame-rame? Oke. Beda. Orangnya sendiri aja, niat sendiri datang aja belum tentu diliatin. Apalagi rame-rame. Kan mikir gitu, ya jelas pasti susah diliatin. Karena setan sejatinya itu takut sama manusia. Secara kodrat. Ketika setan muncul di hadapan manusia, yang apa siapa? Kita apa setan? Setan. Oke. Kalau kita punya indera keenam dan bisa melihat kata-kata orang pintar, ketika setan bertatapan dengan manusia, ya hancur tuh setannya. Karena kodrat kita jauh lebih tinggi. Kita adalah ciptaan Tuhan yang sempurna. Makanya nggak usah takut kayak gitu. Iya, nggak usah takut. Setan bisa muncul dengan rasa apa? Dengan rasa takut kita. Dia menyerap energi kita, akhirnya dia bisa membuat kita mensugestikan, wah sampai dia muncul berbentuk padat. Seperti itu. Rasa takut kita yang membuat mereka muncul. Tapi kalau kita nggak takut, nggak akan muncul. Bener. Nah itulah pentingnya tetap berpikir positif dimanapun berada ya. Betul. Walaupun di tempat angker, di tempat horor Iya. ya. Normal-normal aja pemikirannya. Normal-normal Kalau aja. misalkan di tempat angker kita bikin pocong, ada pocong ya. Ada, pasti ada. Wah, ya itu sih ilmu. Gitu. Ilmu apa ya kalau kayak gitu namanya? Ilmu psikis ya maksudnya. Psikis lah, secara psikolog seperti itu. Iya, psikolog gitu ya. Oke, Mas Steven. Terima kasih banyak sekali lagi nih udah mau berbagi pengalaman pendakian lagi ya. Ini solo hiking keren banget sih. Kayak nggak punya temen Mas udah naik gunung. Memang suka yang aneh-aneh berarti ya. Iya, Mas tapi tetap konten masih jalan Mas ya? Masih jalan. Masih jalan ya. Nah, buat teman-teman semua dan ini pendakiannya full dokumentasi juga ya? Ada dokumentasinya. Mungkin teman-teman ada yang pengen lihat vlognya nanti bisa gua cantumin aja Bang ya di kolom deskripsi gitu. Terima kasih banyak. Mungkin sebelum mengakhiri video kali ini punya sepatah dua kata nih buat teman-teman besok pagi yang mendengarkan videonya pada malam kali ini. Gitu. Kalau mau lihat setan sendirian, jangan rame-rame. Tapi kalau takut, mending gak usah cari masalah. Mending fokus ke kehidupan kamu, jauh lebih baik lagi ke depannya. Nggak usah fokus kayak gitu. Oke, mungkin itu aja nih dari gua Bang Mange. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.